Kita masih bersama dengan pasangan yang baru saja menikah kemarin di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Dipilih memang sengaja tanggal cantik. Jadi kalau digabungin bacanya 22022. Mas kawinnya 22 gram. Mas kawinnya 22 Gram logam mulia. Sengaja semuanya serba 22 ya. Itu memang kalian sengaja pilih, oke mau pilih tanggalnya di tanggal cantik itu. Tadinya maunya tanggal 2 ya. Tanggal 2. Tanggalnya tanggal 2 tapi kita mundur tanggal 20. Oh iya ada tanggal bagus. 2. Ada lagunya tuh. Apa tuh? Gimana? Dua. Kalau di kamera lu pendek banget lo, Bol. Kalau gua mah gak ada masalah mau pendek mau apa gak ada masalah. Yang penting gua happy. Tidak penting. Kan ngomong-ngomong Udah kita harus kurus aja lo ngomongnya kayak begitu. Ya Dulu waktu gak iyalah kurus. gila. Oh, lanjut. kan ngomong-ngomong kan ini nikahnya ta'aruf kan, pakai tahap ta'aruf. Gimana sih, mohon maaf nih, ke pribadi kan pada waktu bersentuhan dengan istri tuh gimana? Maksudnya salaman itu gimana? Pasti ada deg-degan, ser-ser. Berhubung karena kami berempat kan tidak melewati proses ta'aruf, jadi nggak tahu Prosesnya perasaan. apa dong? Ta'aruf. Kalau kita kan langsung Ih, kalau kita proses nggak- apa lagi Dewi? Ya ada ya, 1, 2 ta'aruf gua. Kamu ta'aruf juga. Ta'aruf gua. Itu gimana pas ketika Jadi kalau memang megang tangan budaya gitu? Arab itu kan kita ini kan dipisah. Jadi wanita ada di ruangan tersendiri. Jadi setelah kita saya ijab kabul, baru saya dibawa ke ruangan mempelai wanitanya gitu kan. Jadi ada pertama kali kita dia salaman gitu ya agak megang ya awalnya gitu ya ya. kita pegangan terus habis itu dia cium tanganku ya udah langsung ambil gunting langsung krek gitu. Oh masukin cincin dulu ini cincin kami kita. Oh masukin cincin baru ngegunting Ada jenggot. prosesi, prosesi itunya ya. dasarnya. Berapa lama sendiri Mas Rizal Gibran sebelum akhirnya menikah? Ya sendiri ya sampai aku ya sampai 44 tahun itu. Sebelumnya terakhir punya hubungan umur berapa? Lebih dari 5 tahun. Ya 2 bulan sebelumnya lah. Karena yang kita tahu sudah terlalu lama sendiri, saking terlalu lamanya sendiri, sampai lupa ketika sudah menikah lupa Iya. bahwa sudah punya Punya istri, istri. benar. Sampai sang Benar. istri katanya ketinggalan di bandara. Itu beneran itu. Jadi aku tuh kan kemarin langsung dari Surabaya langsung ke Jakarta. Ini kan biasa sendiri kan ngurusin kan di dalam terminal internasional di terminal 3 Cengkareng itu kan nggak ada porter di dalamnya kan. Iya. Jadi ngurusin sendiri kan barang-barang bawanya banyak kan gitu kan. Karena sendiri oh iya udah punya istri ya ketinggalan. Jadi kelupaan aja sih terus kayak apa dia berapa kali aku jalan gitu kan suka ngeliatin gitu kan. Terus dia apain sih Kak ngeliatin gitu. Oh iya ya. Maksudnya kayak wake up. Oh iya. Udah nikah ada istri nih gitu. Juga gitu. Kalau menurut aku sih itu dorong itu alasan jangan percaya. Mbak Sarah gimana sih perasaannya ketika kok suami aku ninggalin aku, kayaknya dia lupa udah punya istri, itu gimana sih? Aku sih biasa aja. Sarah Kalau saya emosi. gimana? Sayang. Ya agak sebel dikit. Agak sebel dikit. Agak sebel. Agak sebel, agak kayak dikit. Sebelumnya kayak apa coba? Sebelumnya kayak... Coba Mas ini gimana sebelumnya sih? kayak apa Sarah? Bukannya malah inget sama aku, kok malah ninggalin aku gitu Iya. ya? Ya sebel tapi kan dipendem aja, namanya juga pasangan baru, maklum aja. Ya tapi yang kita Emang kalau dengar, udah pacaran lama? ya kayak lu aja sama suami lo lihat jauh-jauhan, lu omel-omelin tiap pagi. Tapi semoga selalu berbahagia ya, selalu Amin. begini terus lihat tuh tangannya. Iya sambil gitu pegang. dong. Ya, seneng banget apalagi dapat kabar bahwa mereka akan segera bulan madu dan bulan madunya nggak tanggung-tanggung. Orang kalau bulan madu biasanya satu tempat. Kalau mereka akan pergi ke 2 negara sekaligus beda benua. Turki sama di Selandia Baru. Wow. Aduh. Rencananya seperti apa kita hasil lihat dulu ya. Wow. Selain ke Turki dan ke Selandia Baru katanya dapat sponsor ke Libanon ya. Enggak. Ke Rusia dan Ukraina. Oh jangan. Masih konflik. Tapi ya memang kalau aku juga ya kalau punya pasangan gitu pasti aku pengen bawa ke Kapadokia. Ke Turki. Ngapain lu ke sana? Naik balon. Naik balon gitu. terus terjun langsung karena lo stres. Naik balon ke Turki. Sekalian ketemu Mbak Rohima lagi di Turki loh. Ya kan? Iya, nanti aku naik balon, terus nanti aku bilang, kamu tahu nggak bedanya kamu sama balon ini? Apa bedanya? Kalau balon ini kan gedenya cuma segini doang. Kalau cinta aku tuh lebih luas dari balon udara ini. Kalau lagi akur,
Kalau nggak atur loncat dari balon ya. Apa prosesi ta'aruf itu enak loh. Jadi kalau Kata bulan siapa? madu Kata tuh siapa? merasakan nikmat Kakak banget. emang pernah? Pernah Kata lah. sama siapa? Kapan? Dulu. Sama siapa? Sabar. Apa sih alasannya kenapa Turki dan Selandia Baru? Itu kan beda benua juga, yang satu di kiri, yang jauh satu di lagi kanan, ya. jauh juga ya. Ya sebenarnya sih tadinya pengennya umroh ya Ramadan ini. Cuman hanya saja karena pandemi kemarin ini banyak jemaah-jemaah umroh. Kebetulan juga orang tua juga ada travel umroh. Jadi mendahulukan yang sudah daftar kemarin-kemarin gitu. Jadi memang ya sudahlah kita ke Turki aja kan nuansa Ramadannya kan hampir sama kayak di Timur Tengah. Aduh enak banget tuh kamu Sarah nanti Sarah. Kapan pergi ke Turki? Sebenarnya awal Ramadan insya Allah. Awal Ramadannya, jadi bulan puasa kan. Puasa di sana. Kalau Selandia Baru, kenapa Selandia Baru dipilih selain alamnya bagus sekali ya, Selandia Baru? Ya udaranya bagus juga di sana juga. Kebetulan juga ada keluarga juga di sana yang ya udah datang ke sini dan pengen banget sih ke Selandia Baru. Soalnya kan negara Adem yang loh, udaranya Mas, terbersih. di situ. Adem. Wih, sebentar. Emang pernah ke Selandia Baru? Ini ngomongin Selandia Baru bukan pasar baru loh, Wih. Pernah ke Selandia Baru. Udah rohnya gue datang. Kapan kalau ke Selandia Baru? Ya insya Allah sih setelah Lebaran mungkin di bulan-bulan Juni Juli lah kayaknya. Jadi nggak begitu dingin, jadi agak-agak summer agak-agak. Gimana perasaan Sarah mau diajakin bulan madu ke dua negara sayang? Aku sih happy banget bukan ya. dulu. Sarah. Sarah. Gimana sayang? Iya senang. Senang ya? pasti ya. Sarah, kalau Sarah tuh pengennya punya berapa anak dari Rizal Cipta? Iya. Sedikasinya aja. Sedikasinya aja. Sarah ini malidun banget. Malidun ya, tuh nih. apa sih? Nggak Malu. tahu. Oh, malu. Bahasa apa? Iya, Jangan bahasa yang apa bikin sih, orang nggak Malidun? ngerti dong. Bahasa tuh yang baik. Kalau Lanjut. Rizal Gibran pengen punya berapa anak? Sedikasinya pasti sih. Maunya cewek apa cowok dulu pertama? Maunya cowok dulu. Cowok dulu. Pengennya cowok dulu karena bisa jadi pemimpin dia apa saudara-saudaranya kan cowok kan. Betul. Ya sedikasinya aja sih, paling nggak minimal 2 lah. Minimal 2. Oh, Sarah sudah siap untuk punya anak di usia seperti sekarang ya, 30 tahun ini usia yang tepat juga. Tapi sekarang abis nikah langsung punya anak gitu. Kalau sedikasinya seperti itu kamu siap juga ya? Insya Allah. Amin ya. Mudah-mudahan pengennya sih kembar. Amin. Tadi aku bilang pas komersial break mudah-mudahan dapatnya langsung cewek cowok kembar. Karena keluarga gue ada gen kembar, kakakku kembar. Masya Allah. Berarti Jadi di biasanya program kalau itu bisa ya. ada keturunan gen kembar itu insya Allah. Secara genetik sangat memungkinkan Iya, ya insya Allah, untuk insya Allah. punya keturunan kembar. Coba dong Sarah boleh ditatap suaminya. Manggilnya apa ke Rizal Gibran? Kak Riza. Kak Riza. Manggilnya Kak Rizal. Kayak lagi ospek manggilnya Kak Rizal ya? Kalau Mas Rizal manggilnya apa? Kita masih belum ya karena Yang kita Humairah. manggilnya sayang aja ya. Oh saya. Sayang. Coba. Aduh biasa panggilannya sayang. Kita masih Yang belum lain dapat. Saya manggil sayang banyak sama semua orang. Iya, aku aja suka cari nama-nama lain. Contohnya, gitu. kasih advice dong buat Kalau kita. aku Pak. pasangan aku, dia manggil aku princess, aku manggil dia prince. Kebalik kan? Kebalik. Kebolak. Kebalik. Sarah, coba Sarah ungkapkan isi hati kamu untuk Kak Rizal. Mau bilang apa? Silakan boleh Saling ditatap mengungkapkan satu sama lain. suaminya. Setelah itu Kak Rizal ungkapkan isi hatinya untuk si sayang Sarah. Ya, tolong dong balik-balik gini, gitu. Adep-adepan Mas. Sarah mau bilang apa? Gitu. Sayang. Kakak dulu. Oh aku dulu. Mhm. Pokoknya jadi istri yang baik, istri yang bisa menjaga aku pastinya, dan insya Allah bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anakku ke depan. Itu yang harapanku ya. Dan sabar ngadepin rumah tangga kita nanti. Sarah mau bilang apa sama Kak Rizal? Anaknya malu soalnya. Apa namanya? Mudah-mudahan kedepannya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sama-sama saling percaya, setia. Amin. Amin, Ya ya Rab. kita doakan juga ya. Tapi sebentar, Dinda kok mukanya kayak nggak seneng sih Dinda? Dinda, dari tadi mukanya Dinda kayak nggak seneng gitu. Ada orang baru nikah di sebelahnya, ikut seneng Dinda, juga ya. Kenapa Dinda? Dinda nanti mudah-mudahan Mama bisa kesini sama papa baru ya. Dinda liat saking puyengnya, jadi kalau ada lihat orang yang mau nikah, kesel banget bawaannya. Nih keren. Amin.
semoga sakinah mawaddah warahmah. Mas Rizal, rencana resepsinya kapan Kapan? dan juga konsep pernikahannya untuk resepsinya akan seperti apa? Insya Allah tanggal 2 Maret nih ya, tanggal 2 Maret besok ini. Konsepnya sih ada Maroko Arabian gitu dan Besok juga loh guys. dan ada international wedding dan dengan permainan LED lighting dan juga laser juga dan Oh, wow. Siapa Semoga tahu kita dimudahkan. besok paginya bisa live report ya dari Betul, sana. betul. Nanti kita kirim reporter kita untuk ke resepsi pernikahannya. Ada Lita, Boleh reporter nggak? kita ya, Lita ya. Lita, kita kirim. Lita, woi Lita, Lita. Lita, woi, woi. Ngobrol dulu dong. Dia suka ngapon. Saya nih Lita nih ya. Nanti kita kirim buat jadi reporter nih Lita untuk Iya, nyanyi juga di sana. iya. Mas Rizal Gibran, Sarah, kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah amin. warahmah. Ya Rabbi. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini menjadi inspirasi juga buat kita semua ya. Amin, amin. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlama ya? Menikah adalah satu hal yang sangat baik dan Amin. kita doakan semoga juga bisa mendapatkan momongan kalau memang segera pengen punya momongan ya. Amin. Dan berikutnya pemirsa ada juga sobat ambiar. Kita kali ini punya bintang tamu lainnya. Ini semoga kita juga bisa mengambil inspirasinya dari sini. Setiap hidup manusia pasti selalu ada permasalahan. Tapi bagaimana kita bereaksi atas sebuah masalah tersebut. Kali ini kita akan hadirkan adik dari seorang wanita cantik. Seorang artis yang katanya kemarin sang artis ini sempat heboh karena percobaan Bunuh diri. bunuh diri. Kita hadirkan sang adik dan juga sang sahabat dari artis tersebut. Ini dia sang adik Milen dan juga sahabatnya Fahmi di pagi-pagi ambiar. Di pagi-pagi ambiar sudah ada Fahmi. Fahmi ini sahabatnya Ayu Aulia ya. Dan juga Milen adalah adik kandung dari Ayu Aulia. Yang pasti kita juga ikut simpati lah atas kejadian kemarin ya. Sangat disayangkan pasti dan semoga ini adalah kejadian yang terakhir. Tapi kita mau kasih lihat dulu untuk sobat ambiar. Ini ada sebuah tayangan di mana kakak dari Milen, Ayu Aulia, yang sempat melakukan percobaan bunuh diri. Memang kita menginformasikan di Instagram kita, kami mengundang Ayu Aulia untuk hadir pagi hari ini, tapi dia tidak bisa hadir ya. Berhalangan. Kenapa? Alasannya apa? Tidak bisa hadir tiba-tiba. Jadi memang sebenarnya masih belum boleh keluar-keluar. Jadi terus juga lagi istirahat gitu. Terus mamah memang sebenarnya udah dari kemarin-kemarin melarang untuk ya datang gitu atau ya sekedar klarifikasi atau wawancara gitu. Nah terus ya udah akhirnya adiknya Audi aku manggilnya, jadi dia datang, ya aku dampingin. Ya gimana deh itu kronologisnya kok bisa kakak kamu melakukan percobaan bunuh diri itu sayang? Apa yang kamu tahu penyebabnya? Sebenarnya kan emang udah nggak sekali dua kali ya kakakku udah beberapa kali karena memang mentalnya terganggu. Jadi aku sih berharap ini yang terakhir kalinya, jangan sampai terjadi lagi. Ya salah satu faktornya mungkin ya dia kesepian, entah karena bulian netizen. Karena menurut aku saat ini bulian netizen itu emang lagi parah-parahnya banget ke kakak aku. Kalau untuk bulian netizen dia tuh nggak pernah kayak goyah, nggak pernah. Justru dia yang selalu biarin aja, kayak angin lalu gitu. Cuman untuk saat ini mungkin omongan netizen parah banget sih emang semenjak Kondisi semenjak mental saat-saat seseorang kan ini beda-beda ya. Iya, betul. Ada yang tahu mental orang mungkin di luar hai, tapi kan di saat dia sendirian dia merasain sedih. Apalagi kan keluarga memang aku kan di Bogor, mama di Bogor jauh dari keluarga, dia kesepian sendirian, ditambah mungkin harusnya teman yang di dekat dia mensupport tapi nggak ada untuk dia gitu. Tapi betul ya, ini ngomong masalah sendirian kan Ayu tinggalnya sendirian. Itu juga buat kita mungkin yang maksudnya kayak misalkan Rian mungkin yang sendiri, terus aku misalkan yang tinggal sendiri itu kita memang kadang-kadang kalau lagi sepi kita tuh butuh orang yang bisa menguatkan kita gitu. Memang itu perlu banget karena kita nggak bisa apa-apa tuh sendiri banget gitu, nggak bisa gitu. Kayak gitu sih kurang lebih memang aku bisa ngerasain. Apalagi diem-diem zaman sekarang kan sosmed, jadi pegang handphone dilihat bulian. Iya. Kondisi di kanan kiri nggak ada siapa-siapa. Iya.
Nanti kita akan bahas lagi tentang buliannya tentang apa dan kenapa dibully di media sosial. Tapi kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar, ini ada postingan dari Ayu Aulia di sosial media di Instagram. Ini postingan dari Fahmi ya. Ini postingan kamu ini ketika kejadian. Ya, ketika kejadian jam 17.45 saya dikirimin foto sama video dari orang yang ada di TKP, dan itu saya panik banget sih, shock juga kan karena Orang yang ada di TKP selain Ayu Aulia ada orang lain? ada orang lain. Siapa itu saya? Itu ada namanya adik-adik itu. Itu teman atau? Asisten atau siapa? Jadi ada asisten, ada teman yang memang tinggalnya di sana ya. Oke. Dan adik ini adalah teman yang tinggal di ya, situ? teman baru juga sih. Oh, teman baru ya. Mohon maaf, saya mau tanya, nama panjangnya Ade Perlan bukan? Bukan. Bukan. Itu vokalis kita beda lagi. Jadi itu kamu dapat kiriman dari Ade Iya. dengan lantai seperti itu, Iya, dan- baru kamu posting di Instagram kamu. Iya, jadi dia minta tolong. Jadi dia minta tolong ke aku. Jadi minta tolongnya sebenarnya banyak, tapi yang aku kabulin cuman telepon ambulans. Jadi aku telepon ambulans langsung untuk ngirim ke apartemennya Ayu. Jadi karena aku panik banget di situ, aku nggak bisa langsung ke apart karena pada saat itu lagi ada kerjaan juga yang Iya. memang nggak bisa nggak bisa ditinggalin. Jam 8 baru ke rumah sakit gitu, dan keadaannya memang ya sayatan itu beneran banget dan darahnya bukan cuma netes di rumah sakit, itu masih mengalir. Kita mau lihat dulu, ada sebuah tayangan ini, momen di mana Ayu Aulia mencoba untuk melakukan bunuh diri, tapi maksudnya adalah dalam keadaan yang pastinya kita juga tidak harapkan bahwa ini akan terjadi lagi. Kita kasih lihat ya. Ini momennya di saat apa? Masih di apartemen? Masih di mana ini? Iya, ini kayaknya di basement apartemen, tapi ini memang jadi ada yang agak-agak simpang siur sebenarnya. Nanti mungkin akan diklarifikasi sama Ayunya langsung. Oke, jadi tadi di basement, kemudian sudah ini di basement ya, di basement Iya, apartemen. Security ya? Iya, itu di basement security. Oke. Ini keadaannya pingsan ya sayang? Iya, karena menelan 50 butir paracetamol dan 30 amoxicillin. Oke. Jadi percobaan bunuh dirinya bukan hanya melukai diri sendiri, tapi juga memakan obat-obatan dengan jumlah yang sangat banyak. Seperti itu ya. Sampai ke rumah sakit, kamu ada di rumah sakit kalian berdua? Aku ada. Kamu ada. Apa tindakan pertama yang dilakukan sama tim medis di sini? Langkah pertamanya saya tidak mengetahui, tapi setelah saya datang tuh jam 8:30 sampai rumah sakit, ya itu Ayu masih keadaan lemes dan kayak ngawang-ngawang gitu lah matanya, mungkin karena terlalu banyak obat. Ya, terus katanya apanya dicuci ya, lambung apa sih ya? Diinfus gitu. Iya, pokoknya ada pencucian itu. Terus ya memang pada saat itu mentalnya masih belum stabil lah. Terus masih muntah-muntah, mungkin karena terlalu banyak menelan obat itu. Jadi masih belum stabil banget. Jadi ditanyain juga masih Kayak orang Masih ya, lama ya. melayang-layang. Kita mau tarik mundur dulu sebelum membahas kejadian yang Ya. ini, yang percobaan bunuh diri yang baru terjadi yang dilakukan Ayu Aulia. Tapi kamu tadi juga bilang bahwa percobaan bunuh diri ini bukan kali hanya pertama sekali, ya. ya. Berapa kali seingat kamu? Sudah sama yang ini 4 kali. 4 kali. 4 kali. Kalau yang terakhir alasannya kalau menurut kamu tadi kamu bilang bahwa karena bulian netizen. Kalau 3 Kalau yang yang lainnya dulu-dulunya itu ya. karena apa? Kalau 3 yang dulu ya mungkin ya itu tadi kan aku bilang dia di Jakarta sendirian, dia berharap dia tuh kan punya teman banyak, dia royal sama temen, dia baik banget Kak sama temennya tuh, dia baik banget. Teman-temannya enggak? Iya, sampai aku adanya sendiri kayak lu ngapain sih gitu ke temen sampai segitunya gitu. Tapi dia tuh nggak pernah dengar sebelum terjadi sesuatu dengan temennya kayak dihianatin atau dijahatin, baru dia oh iya ya ternyata teman gue kayak gini gitu. Jadi secara tidak langsung kamu bilang bahwa ini adalah salah satu penyebab dari kelakuan temannya. Iya, bisa jadi. Kalau tidak ada Nggak pernah support, cerita gitu, nggak pernah curhat. curhat ada curhat, tapi maksudnya kalau di lingkungannya Ayu Aulia, kalau misalnya memang semuanya positif, mungkin tidak akan ada terjadinya seperti ini. Kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri, kenapa keluarga masih terus tetap membiarkan dia tinggal sendiri di Jakarta? Iya. Ya harusnya dia ke Bogor sih memang, tapi kan perjalanan dari Bogor ke Jakarta kalau misalnya ada pekerjaan itunya kan agak jauh, jadi dia tinggal di Jadi Jakarta mungkin dia bisa sendiri. memberikan ketenangan ke keluarganya, padahal dirinya sendiri nggak tenang gitu. Ya bisa gitu kan.
Tapi Fahmi, dia pernah cerita nggak sih, pernah curhat nggak sama kamu? Mungkin alasan dia pengen bunuh diri atau dia sempat mengungkapkan, aduh aku pengen bunuh diri, sempat ngomong kayak gitu, terus alasannya kenapa tuh pernah nggak cerita sama kamu? Di rumah sakit dia bilang, aku mau udahan Kak, capek. Capek sama hidupnya. Iya, dia cuman bilang itu aja. Ya mungkin masalah orang emang banyak banget, apalagi ya lagi banyak masalah lah. Mungkin pada saat itu imannya lagi anjlok gitu. Jadi bisa melakukan hal-hal yang tidak Diinginkan. kita inginkan. Yang kita dapat kabarnya, ada dugaan bahwa Ayu Aulia ini melakukan percobaan bunuh diri karena ada hubungannya dengan laki-laki. Itu bener nggak sih? Mungkin salah satunya. Salah satunya itu. Mungkin salah satunya. Maksudnya Cinta maksudnya putus urusan sama- cinta atau gimana iya, gitu? Iya. putus sama pasangan, akhirnya dia melakukan Kalau tindakan. putus sih enggak ya, Di. Enggak sih, Jadi karena kan kok gini. cuma berantem aja gitu. Enggak ngerti sih, jadi banyak. Karena kan dia dulu pernah sempat mau nikah ya, sudah dilamar, sudah orang tuh sudah setuju, ya sudah persiapan pernikahan lah, tapi kan ternyata nggak jadi. Mungkin itu faktor, mungkin di saat dia dekat dengan lelaki dia berharap diseriusin. Yap. Ditambah faktor Ya. umurnya kan. Berapa usianya sekarang? Sekarang Ayu Aulia? sudah 29. 29, baru 29 ya. Kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel. Dituding jadi penyebab Ayu Aulia mencoba bunuh diri. Zikri Daulay, serba salah deh hidup. Bener gak sih katanya Ayu Aulia itu sempat ngerasa stres ketika hubungannya dengan cowoknya itu tidak diberikan izin, tidak direstui oleh pihak keluarga sang cowok. Mungkin iya, ada salah satunya lah. Maksudnya dari banyak masalah Ayu yang sekarang, itu ada salah satunya juga. Terus Penyebabnya lah. ya. penyebabnya itu. Terus udah gitu cowoknya yang ini juga sampai sekarang nggak nengokin. Sebentar, cowok yang ini tuh maksudnya yang namanya tadi ada di Yap, artikel. Memang betul. Ayu Aulia punya hubungan dengan dia? Yap, Punya dong, udah jelas. Berapa pacaran? ya. Berapa lama pacaran? Kenal dari 20 Oktober pas ulang tahun aku ketemu di sana, si cowoknya minta kenalin ke Ayu. Akhirnya perkenalan, Ayu dijengukin waktu sakit tahun kemarin, habis itu liburan ke Bali bareng. Oke, sampai sekarang belum menjenguk? Terus ke Belum. Turki juga bareng-bareng. Ke Turki Iya, juga. Jadi kalau ke Turki si cowoknya ngebujuk aku untuk bujuk Ayu dong, ayo buruan, ayo kita harus ke Berapa Turki lama bareng. ke Turki itu? Di Turki 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari. Kita mau kasih lihat dulu, ini ada statement yang dikeluarkan dari Ayu Aulia dan juga Zikri Daulay. Jadi sebenarnya itu gimana sih hubungannya, kalian sebagai sahabat, kamu sebagai adik bilang bahwa Ayu Aulia itu memang pacaran sama Zikri Daulay. Tapi Zikri Daulay membantah bahwa dia pacarnya Ayu Aulia, bahkan dia bilang bahwa Ayu Aulia sudah punya pacar. Aku sih nggak pernah merasa ya bahwa Kamu siapa? Ayu Saya. Aulia. Kamu siapa? Ayu Azari. Gimana tanggapan Zikri. Kalau untuk sekarang ya kalau misalnya dia nggak ngaku ya udah nggak apa-apa. Iya. Untung aja sekarang nggak ngaku daripada terlalu lama. Terlalu Jadi lama? kalau terlalu lama di Ayu diginiin lah, maksudnya kalau sekarang si cowoknya udah bilang nggak ada hubungan apa-apa ya udah bagus deh. Terus kan Tapi dia yang bilang, sebenarnya ada hubungan. Ada lah Kak terus dia Dewi. bilang di situ, dia bilang nggak pernah cekcok sama kakak. Padahal setelah kakak minta maaf ke rumahnya, itu tuh ada cekcok. Kakak ngeblokir dia karena dia tidak gentle di depan keluarganya. Jadi saat ada video viral itu si Ayu Datang yang datang ke rumah keluarganya untuk meminta Untuk minta maaf. maaf. Padahal harusnya kan cowok ya yang minta datang ke maaf. rumah Oh, ya, ke perempuan gitu. Jadi Emang lagi musim sih sekarang begitu. emansipasi kali ya Kak. Iya benar. Tapi bener nggak yang dibilang sama Zikri bahwa memang kakak kamu sudah punya pacar, jadi buat apa saya seriusin dia kalau dia udah punya pacar? Ya gimana ya, Zikrinya juga banyak ceweknya, ya wajar dong kalau aku juga banyak cowoknya. Itu bentuk Jadi kesalahan perempuan biasanya. iya, jadi maksud aku dianya ini nggak gentle di depan keluarganya ini, dia bukan seorang cowok laki gitu loh. Maksudnya Perempuan itu Kurang intinya laki ditegesin ya. aja gitu ya. mau diakui gitu kan, sebagai perempuan mau diakui. Ya lu Buktikan jangan mau gitu, ya kalau lu jangan memang mau laki. di belakang gimana-gimana tapi di depan lu
pencitraan gitu. Oke. Jadi kemarin katanya sempat liburan bareng ke Turki ya? Ya. Iya. Siapa aja? Ada Zikri Daulay, terus kakak kamu, sahabat kamu sama siapa? Iya, Ada aku juga. Ayu. Oh, kamu ikut ya? Ayu? Ada Ayu, Zikri, asistennya Ayu, aku sama di situ ada temennya Zikri dari Yang Turki. bayarin siapa sayang? Aku. Kalau yang bayarin di sana ya, yang bareng-bareng ya, Iya. itu Ayu. Bayarin ke Turkinya. Oh, jadi kalau Zikri memang sudah di Sudah di Turki, Turki. jadi extend. Mhm. Ya, dia extend 5 hari, ketemu sama kita. Dia ada temannya dari Turki dan dia nggak nginep sama temennya kok. Dia nginepnya bareng-bareng kita. Oke. Jadi dia bilang ke keluarganya juga bilangnya sama temennya. tapi Itu untuk makan, akomodasi, hotel, jalan-jalan, siapa yang mengeluarkan uangnya? makan, jalan-jalan, oleh-oleh, naik balon udara, transportasi, pesawat ke Kapadokia, semuanya. Total betul katanya sampai 70 juta rupiah? $5.000 US. 70 juta. Kurang lebih. Iya sih, Itu 70 yang juta bayarin ya. semuanya Cios. Ayu. Ayu. Wow. Dan atapnya Ayu juga dipegang cowok itu kok. Yang megang cowok itu, yang gesek-gesek cowok itu. Sorry, di saat di Turki, Ya, betul. sekarang sudah dikembalikan? Sudah. Oke. Ya. Nah, kita akan ngobrol lagi bersama dengan sahabat dan juga adik dari Ayu Aulia untuk membahas lebih lanjut. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi.